Selamat datang di kuliah Aljabar. Sekarang kita akan masuk ke basis dan dimensi. Basis dan dimensi. Nah, ini basis itu, jadi kita misalkan V itu ruang vektor gitu ya, atas F. Nah, beta itu gitu ya, basis dari V. Yang pertama jika beta itu suatu himpunan, ya subset V, dan beta itu bebas linear dan merentang. V itu basis. Contoh basis itu apa? Contoh basis itu adalah ya kalau misalkan kita punya ruang vektor R3 gitu ya, atas bilangan real ya basisnya ini misalkan contohnya 100, 010, 001. Nanti kalian bisa buktikan kalau ini nih BBL dan merentang. Gitu ya. Seperti itu. Itu terus kemudian kita masuk ke beberapa teorema. Itu ya tentang basis. Jadi dibilang teorema, kita mulai teorema 18. Teorema 18 dibilang misalkan V itu ruang vektor atas F, terus beta itu isinya V1 sampai Vn, di buku U ya. Itu subset dari V gitu ya betanya. Nah, terus dibilang maka beta itu basis jika dan hanya jika apa ya untuk setiap unsur di ruang vektor V namakan V ya, maka V itu dapat diekspresikan, dinyatakan secara unik sebagai apa? Kombinasi linear dari apa? Dari vektor-vektor di beta. Gitu ya. Atau kita punya ya berarti V itu ya sigma alpha I VI dan cuma satu. Ekspresinya seperti ini. Tidak ada yang lain. Gitu ya. Nanti kita coba buktikan ya. Buktikan. Yang pertama gitu ya. Kita perlu buktikan ini ya. Jika beta basis maka itu ya. Maka yang selanjutnya terus ya pernyataan selanjutnya ini terus ya jika pernyataan itu maka beta basis. Gitu kan ya. Kita mulai dari yang satu. Ya, kalau beta basis, nah gitu ya, kita tahu beta basis. Sekarang kita akan tunjukkan apa? Adip untuk setiap unsur di ruang vektor kita namakan U, gitu ya. Maka ya U itu HIVI ini U itu kombinasi linear ini secara unik. Atau ekspresinya tunggal. Oke, bukti. Nah, misalkan ada dua gitu ya. Misalkan U itu sama dengan sigma alpha I VI dan U itu sama dengan sigma beta I VI. Ya. Ini I sama dengan 1 sampai N. Berarti kita punya apa ya? U kurang U. Kemudian apa ya? Sigma dari apa? Alpha I kurang beta I VI. Gitu kan ya? I sama dengan 1 sampai N. Kita punya berarti apa? U kurang U 0 ya. Berarti kita punya sigma alpha I kurang beta I VI sama dengan 0. Ya karena ya kita tahu VI itu beta BBL ya. Ya beta BBL ya maka ya alpha I kurang beta I sama dengan 0 untuk setiap I. Jadi kita punya apa ya? Alpha I sama dengan beta I. Berarti apa? Kalau ada dua
Maka ternyata kedua itu sama. Oke, selesai. Nomor 1 selesai. Sekarang yang kedua. Kedua kita bilang, misalkan beta itu subset V dengan apa? Dengan untuk setiap unsur di V, namakan U. U itu ditulis sebagai alfa I VI secara unik. Oke. Maka adip beta basis. Basis itu apa? Ya kalau beta basis, kita perlu tunjukkan apa? Yang pertama, beta itu BBL. Yang kedua, beta itu merentang. Merentang V. Yang merentang sudah ya. Yang merentang sudah dibuktikan ya. Karena apa? Dibilang apa? Setiap unsur di V dinyatakan sebagai kombinasi linear yang unik. Berarti sudah. Sekarang kita tunjukin yang ini. Yang BBL. Yang belum. Oke. Sekarang. Nah. Oke. Perhatikan ini. 0 anggota V. Ya. Berarti apa? 0 kita bisa tulis sebagai kombinasi linear dari alfa I VI. I sama dengan 1 sampai N. Nah, perhatikan. Ya. Perhatikan bahwa 0 itu sama dengan apa? 0 kali V1 tambah 0 kali V2 sampai 0 kali Vn. Nah, karena berdasar premis setiap apa? Setiap unsur di V dapat apa? Dapat dinyatakan secara tunggal. Maka apa? Kalau dapat dinyatakan secara tunggal, berarti akibatnya apa? Ya, ini kita sudah punya satu ekspresi nih, yang pasti. Berarti apa ya? Pasti dari kita punya apa? Alfa 1-nya 0, alfa 2-nya 0, sampai apa? Alfa n-nya 0. Berarti apa? Kombinasi linear yang menghasilkan 0 hanya diperoleh dengan apa? Koefisiennya 0 semua. Nanti kita punya, ya sudah, betanya BBL. Betanya BBL merentang, ya kesimpulannya ya betanya basis. Gitu ya, selesai teorema 18. Oke, kita lanjut ke teorema selanjutnya. Nah, jadi itu ingat ya, teorema 18 mengatakan apa? Setiap kalau kita itu ya, kalau kita punya ruang vektor, kita punya basis, itu maka apa? Ya, kalau kita punya basis berarti setiap unsur di ruang vektor dapat diekspresikan secara tunggal, dapat dinyatakan secara tunggal oleh basis itu. Tunggal, satu saja. Tidak ada ekspresi yang lain. Itu harus diingat ya. Oke, kita ke teorema 19. Gitu ya. Teorema 19 dibilang apa ya? Kalau kita punya ruang vektor, gitu ya, yang dibangun oleh berhingga unsur, maka apa? Pasti basisnya juga berhingga. Gitu. Jadi apa? Gitu ya. Jika V itu ruang vektor atas F dan S itu subset V, kardinalitas S itu berhingga, itu suatu pembangun. Gitu ya. Pembangun V, maka apa? Maka ada beta subset S dengan apa? Betanya basis. Jadi dengan demikian apa? Ya basis V berhingga. Jadi ingat ya, kalau pembangunnya berhingga, maka basisnya juga berhingga. Seperti itu teorema ini. Oke, kita mulai buktinya. Oke. Yang pertama, kita lihat ya. Kita tahu S itu subset V. Kardinalitas S-nya kan berhingga. Oke, yang pertama, ya S-nya itu apa ya? Kalau S-nya himpunan kosong, ya selesai toh. Ya, maka selesai. Karena apa? Ya span dari S pasti apa? Ya isinya 0. Yang ini V. Ya, berarti apa? Basisnya apa? Ya basisnya si S itu sendiri. Nah, ya berarti betanya apa? Ya S. Himpunan kosong. Gitu ya, karena ruang vektornya 0. Di basisnya apa? Himpunan kosong. Seperti itu. Sekarang, misalkan S-nya tak kosong.
gitu ya. Terus kita bilang kardinalitas S itu N. Gitu ya, pasti ini lebih dari 0 kan, kalau tidak kosong. Gitu. Nah, terus S itu kita misalkan tulis sebagai U1 sampai UN. Nah, selanjutnya perhatikan kita ini ya, bentuk misalkan W isinya cuma U1. Nah, ya jelas pasti ini W ini kan bebas linear ya, karena satu unsur toh, U1-nya tidak 0. Terus kemudian nanti kita tambahkan. Setelah itu kita tambahkan unsur di W. Unsur di W sehingga ya W tetap BBL, tetap bebas linear gitu. Kita tambahkan terus gitu. Misalkan U2 ya. Kalau tambah U2 tidak bebas linear ganti cek U3. Nah, perhatikan bahwa nanti ya pasti ya penambahan ini akan berhenti. Ya, penambahan ini akan berhenti. Atau penambahan ini itu sama saja dengan ini ya. Kita ambil gitu ya. Kita bentuk himpunan bebas linear paling maksimal di S. Maksimal di sini adalah yang unsurnya paling banyak gitu ya. Ini penambahan ini akan berhenti. Kenapa? Karena ya kardinalitas S itu N. Ya, jadi paling banyak pasti N. Gitu. Nah, jadi misalkan pasti ini akan ada ujungnya. Gitu ya, tidak mungkin tidak berhenti. Dan kita pasti dapat gitu ya. Misalkan W ini ya adalah ya himpunan bebas linear maksimal pada S. Artinya apa? Ya, artinya kalau kita tambahkan lagi satu unsur di W dari unsur-unsur di S, maka dia tidak bebas linear lagi. Itu maksudnya bebas linear maksimal ya. Terus kita tahu kalau kardinalitas W itu misalkan K. Yang pasti jelas ini kurang dari itu sama dengan N. Gitu ya. Oke, misalkan W itu himpunan bebas linear maksimal. Bebas linear maksimal itu artinya apa? Ya, ini artinya ya jika terdapat U anggota S, U tidak di W, dan U tidak di W, maka ya W digabung U ya jadi bergantung linear. Itu artinya bebas linear maksimal. Gitu ya. Nah, kita pasti dapat gini ya. Nanti kita klaim kalau apa? Ya, terklaim kalau si W ini nanti basis. Gitu ya, basis. Sorry. Ya, kalau W BBL sudah jelas. Sekarang kalau W merentang V, nah itu ya. Ini kita cukup tunjukkan kalau apa? Ya, ini cukup tunjukkan apa? Ya, S subhimpunan dari apa? Span dari W. Gitu ya, S subhimpunan dari span W. Gitu ya. Ya, tunjukkan ini ya, pakai kontradiksi boleh. Misalkan tidak. Gitu ya. Misalkan tidak, maka apa? Ya, maka ada U anggota S sehingga apa? Ya, U bukan anggota dari span W. Nah, berdasarkan teorema berapa tadi ya? Teorema pada buku sebelumnya kalau tidak salah. Teorema 1.7 atau 1.6. Gitu ya. Oke. Ya, berdasarkan teorema 1.7, ya kalau U bukan anggota span W, ya maka apa? Ya maka ya kalau U bukan anggota span W berarti apa? W digabung U jadinya BBL. Ini kontradiksi kan ya? Kontradiksi dengan apa? Kemaksimalan W. Jadi nanti kita peroleh apa? W-nya merentang V. Ini dapatnya dari mana ya? S subset span W. Gitu ya. Maka apa? Ya
span dari X yaitu V, ya subset span dari W. Ya, kita tahu kalau span W pasti subset V lah ya. Jadi kita dapat apa? Nanti span dari W sama dengan V. Selesai. Bergantung merentang, bebas linear, basis. Itu teorema 19. Nah, terus kemudian ini tentang banyak sekali teorema-teorema tentang basis ya. Nanti kalian tolong pelajari di teorema 110 juga apa namanya? Di teorema 110 juga diberikan gitu ya tentang replacement theorem. Itu juga ada di situ. Teorema 1.10 tolong pelajari buktinya bagaimana. Terus kemudian dari teorema 1.10 muncul itu akibat satu ya halaman 46. Itu ya akibat satu. Nah, teorema 1.10 itu bicaranya apa? Berbicara kalau ini ya, kalau kita punya unsur bebas linear dan unsur merentang, maka pasti apa? Ya banyak kardinalitas dari unsur yang bebas linear itu pasti kurang dari atau sama dengan kardinalitas unsur yang merentang ruang vektor. Nah, itu ingat. Nah, terus setelah itu nanti kita bisa ambil apa? Sebagian anggota pada unsur-unsur yang merentang ruang vektor, kita gabungkan dengan unsur-unsur yang bebas linear tadi, maka akan jadi suatu unsur baru yang membangun ruang vektor. Nah, itu. Kalau akibat satu mengatakan apa di sini? Kalau kita punya V itu ruang vektor yang punya basisnya berhingga, maka ya dibilang apa? Setiap basis punya kardinalitasnya yang sama. Nah, itu jangan sampai lupa. Gitu ya. Itu kita manfaatkan. Nah, untuk akibat ini gitu ya. Untuk akibat satu itu ya kita tinggal buat ya, misalkan beta 1 beta 2 basis V. Kita tahu kardinalitas beta 1 itu berhingga, begitu juga dengan kardinalitas beta 2 berhingga. Nah, kita akan tunjukkan kardinalitasnya sama. Ya. Ya, kita bilang misalkan kardinalitas beta 1 M, kardinalitas beta 2 N. Gitu ya. Kita pakai replacement theorem, teorema 110. Beta 1 apa? Merentang kan ya. Beta 2 bebas linear ya. Berarti kita punya apa? Ya, yang pertama M pasti lebih dari sama dengan N. Kita balik lagi. Beta 2 merentang, beta 1 basis. Berarti kita punya apa? N lebih dari sama dengan N. Dari kedua ini kita dapat. Gitu ya. Buktinya seperti itu. Nah, terus setelah kita bahas basis, kita bahas dimensi. Dimensi itu dimensi dari suatu ruang vektor itu sebenarnya ya kardinalitas basis. Kardinalitas dari basisnya. Gitu. Nah, terus diberikan beberapa contoh di situ. Nah, terus kemudian contoh diberikan akibat juga pada halaman 47 ya. Beberapa itu di situ ya. Akibat 2 dibilang apa? Misalkan kita punya situ akibat 2 dibilang apa? Misalkan V itu ruang vektor gitu ya, dengan dimensi dari V itu N, dia bilang apa? Satu, yang pertama apa? Gitu ya. Jika S itu subset VS merentang V, berarti kardinalitas S minimal N. Gitu ya. Terus apa? Ya pasti ada beta subset S dengan kardinalitas beta sama dengan N yang merupakan basis. Ya. Nah, bukti ini kita pakai tadi ya teorema 19 dan juga kita pakai teorema apa? 110. Dimensi N. Berarti ada basis yang banyaknya N.
Terus S itu unsurnya merentang. Kita bilang misalkan M, dia merentang. Beta basis. Ini apa namanya? Misalkan basisnya apa namanya? Namanya himpunannya B, berarti basis bebas linear. Ya pasti banyaknya unsur di bebas linear lebih sedikit daripada banyaknya unsur yang merentang. Dapat sifat ini. Yang kedua ini kita pakai apa? Teorema 19. Kalau apa di dalam suatu unsur yang merentang dan berhingga ada basis juga di situ. Ya basis terus kita pakai akibat 1. Basis sama kardinalitasnya Tn juga. Gitu. Terus yang kedua dibilang apa? Oke. Ya. Dibilang apa? Ya jika A subset V, A BBL, dan kardinalitas A itu N, maka dibilang A itu apa? A itu basis. Oke, untuk bukti yang kedua ini, ya kita pakai teorema ini ya, teorema 110. Gitu ya, teorema 110. Kita pakai itu ya, replacement theorem. Teorema 110 apa yang dipakai tadi? Ingat ya, kalau kita punya unsur bebas linear sebanyak n, gitu ya, kita bilang ya, buktinya ya tinggal misal beta itu basis. Gitu ya, beta basis. Beta merentang. Terus kita tahu kardinalitas beta n. Gitu ya. Maka berdasarkan terus kita tahu apa? A itu BBL. Maka berdasarkan replacement theorem apa? Ya apa? Ada A subset beta dengan kardinalitas H-nya itu apa? Ya M kurang N. N kurang M. Gitu ya, N kurang M dengan apa? Ya nanti si A gabung H nanti jadi apa? Pembangun V. Tapi kita tahu apa? Betanya merentang, A-nya juga kardinalitasnya N, ya berarti hanya apa? Ya kosong. Kardinalitasnya 0, kosong. Berarti apa? Ya A gabung H nanti jadinya A lagi. Kan N kurang M ya, ini N. M-nya N. Jadi ini kan sama dengan apa? N kurang N ya. 0. Berarti apa ya? Kalau kardinalitas hanya 0 ya berarti hanya himpunan kosong. Berarti A gabung himpunan kosong ya A lagi. Berarti A jadi pembangun. BBL pembangun basis. Gitu. Terus ya setiap unsur apa namanya yang bebas linear pada V, setiap subhimpunan bebas linear dapat dikembangkan menjadi basis. Ya, ini juga sama ya, kita menggunakan replacement theorem juga. Oke, jadi ini akibat semua, jadi kita tinggal gunakan. Gitu ya. Itu terus kemudian ada lagi teorema tentang dimensi. Ini. Teorema 111. Nah, ini jangan sampai lupa ya. Teorema 111. Nah, teorema 111 itu berbunyi gini ya. Jadi kalau kita punya subruang dari ruang vektor berdimensi hingga, maka dimensinya juga hingga. Dimensi segala subruangnya juga hingga. Dan lagi dimensinya kurang dari sama dengan dimensi ruang vektornya. Gitu ya. Jadi kita punya misalkan W itu subset V, subruang, terus dan dimensi dari V itu berhingga. Gitu ya, maka dimensi dari W juga berhingga dan ya kita tahu dimensi dari W pasti kurang dari sama dengan dimensi dari V. Nah, terus lagi jika dimensinya sama, ya berarti kita punya mereka adalah ruang vektor yang sama. Subruangnya adalah ruang vektor itu sendiri.
Begitu. Seperti itu ya. Jadi ini teoremanya. Oke, sampai di sini maka subbab 1.6 sudah selesai, gitu ya. Nah, tolong pelajari, kita ujiannya pada bab 1 ini. Oke, terima kasih.